Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, pada kesempatan kali ini materi yang akan saya sampaikan itu adalah mengenai lingkungan dan budaya organisasi. Nah, lingkungan dan budaya organisasi. Kalau kita berbicara tentang ilmu manajemen, maka tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya organisasi. Manajemen itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia bisa mencapai tujuannya melalui organisasi. Melibatkan orang lain, tidak hanya satu orang atau dua orang saja, bahkan bisa lebih dari itu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan di awal pendirian organisasi. Nah, tentu saja yang namanya lingkungan organisasi itu tidak bisa terlepas dari lingkungan internal dan eksternal organisasi. Nah, pada konteks kali ini yang akan kita bicarakan itu adalah mengenai organisasi, khususnya mengenai organisasi perusahaan atau organisasi bisnis. Nah, organisasi itu diibaratkan sebuah sistem. Jika di dalam perusahaan, ya, yang pertama kita lihat adalah sumber daya manusia dan non manusia. Nah, sumber daya di sini adalah segala sesuatu yang memang terlibat di dalam sebuah organisasi ini. Ada manusianya, kemudian ada sumber daya yang lain seperti sumber daya alam, kemudian sumber daya modal, kemudian keahlian, itu semuanya diolah di dalam organisasi, masuk ke dalam sebuah proses, ya, masuk ke dalam sebuah lingkungan internal, ya, di mana tadi sumber daya tadi disebut sebagai input, kemudian ada sebuah proses atau transformasi dari input tadi diolah semuanya menjadi sebuah output, di mana outputnya adalah berupa pelayanan atau jasa, bisa juga berupa barang. Nah, di sini dari luar perusahaan dimasukkan ke dalam perusahaan, kemudian hasilnya berupa output, kemudian di mana tujuannya untuk melayani masyarakat atau konsumen, ya, bisa berupa barang atau jasa. Nah, lingkungan tadi sumber daya manusia, kemudian sumber daya modal, kemudian keterampilan. Nah, itu dinamakan dengan lingkungan eksternal, termasuk nanti hasilnya dari output yang kita hasilkan itu akan digunakan untuk lingkungan eksternal juga. Yang namanya sistem itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, tidak bisa berdiri sebagian-sebagian. Kenapa? Kalau misalkan terjadi kerusakan di dalam sebuah bagiannya, maka akan berpengaruh terhadap yang lainnya. Kalau misalnya satu bagiannya itu benar, kemudian kesananya itu akan benar. Tapi kalau misalkan ada satu bagian saja yang kurang pas atau kurang benar, maka nantinya itu output yang dihasilkan itu akan ada ketidaksesuaian dengan tujuan yang dihasilkan. Nah, ambil contoh sederhana saja. Kita punya radio. Nah, radio terdiri dari berbagai komponen. Kalau misalkan ada salah satu komponen saja di dalam radio tersebut yang memang rusak, maka radio tersebut tidak akan menghasilkan suaranya. Nah, begitu juga dengan yang namanya organisasi. Jika organisasi ada yang memang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan tujuannya, maka akan ada sesuatu yang memang sedikit melenceng atau bahkan bisa besar melencengnya dari tujuan yang telah ditetapkan. Oke, berikutnya
lingkungan organisasi ini terdiri dari dua bagian, ya, terutama internal dan eksternal. Di sini kita lihat intinya itu adalah organisasi. Kemudian ada pihak internal. Pihak internal ini di sini termasuk karyawan, kemudian direksi dan pemegang saham. Nah, yang berikutnya ada pihak eksternal. Pihak eksternal di sini maksudnya yang terkait langsung, secara langsung terhadap berjalannya organisasi. Ada siapa saja pihak yang terkait atau pihak eksternal yang terkait di dalam sebuah organisasi. Kita lihat yang pertama adalah pesaing, kemudian ada konsumen, ada pemasok, ada pemerintah, ada LSM, ada media, dan lembaga keuangan dan lembaga pendidikan. Nah, ini termasuk lingkungan yang memang berpengaruh terhadap sebuah organisasi. Nah, di luar itu ada lingkungan eksternal yang memang berpengaruh tetapi tidak secara langsung. Apa saja lingkungan eksternal tersebut? Yang pertama adalah adanya sosial budaya, kemudian politik, kemudian geografi, ekonomi, dan teknologi. Nah, itu eh, elemen-elemen yang terdapat di dalam lingkungan organisasi. Nah, kita lanjut mengenai lingkungan internal organisasi. Lingkungan internal organisasi yang pertama itu adalah pemilik. Siapa itu pemilik? Pemilik adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal. Ide ataupun berdasarkan ketentuan lainnya dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Nah, di sini bentuk kepemilikannya secara hukum, ya, telah ditentukan bahwa orang tersebut adalah sebagai pemilik organisasi. Nah, di sini kita ambil contoh untuk yang pemilik di sini tidak hanya yang menyetorkan modal saja ke dalam perusahaan. Maksud di sini modal inti sebagai yang pemilik sahamnya. Nah, tetapi kalau misalkan perusahaannya sudah berubah bentuknya menjadi misalkan untuk PT terbuka, perseroan terbatas terbuka, di mana perusahaan bisa mengedarkan atau memperluas atau menjual sahamnya kepada masyarakat, maka siapapun masyarakat yang mempunyai saham dari perusahaan tersebut bisa dikatakan sebagai pemilik perusahaan. Oke, yang berikutnya adalah tim manajemen. Tim manajemen di sini adalah orang-orang yang menurut para pemilik organisasi atau perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi untuk suatu periode tertentu. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai pemilik ini adalah siapapun yang secara hukum dinyatakan sebagai pemilik, ya, bisa jadi ownernya langsung, kemudian penanam saham. Nah, untuk yang tim manajemen ini adalah orang atau lembaga yang ditunjuk, ya, orang-orang yang menurut lembaga pemilik, ya, menurut pemilik ini ditunjuk sebagai tim yang mengelola sebuah perusahaan tadi, ya. Itu untuk lingkungan internal organisasi. Berikutnya ada lingkungan internalnya. Internal organisasi adalah sumber daya manusia dari organisasi atau perusahaan yang menjalankan tugas-tugas keseharian organisasi berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh tim manajemen. Nah, kalau tadi tim manajemen itu adalah sebagai perumusnya, apa yang harus dilakukan organisasi, kemudian bagaimana prosesnya. Nah, di sini ada pekerja-pekerja ini adalah yang ditunjuk oleh tim manajemen untuk menjalankan tugas-tugas keseharian dari organisasi tersebut. Nah, yang berikutnya adalah lingkungan fisik organisasi. Nah, lingkungan fisik organisasi di sini adalah sumber daya selain manusia yang dimiliki perusahaan dan menjadi faktor pendukung berjalannya sebuah aktivitas organisasi atau perusahaan. Oke, kita lanjut ke faktor lingkungan eksternal. Faktor lingkungan eksternal terdiri dari unsur-unsur di luar organisasi yang sebagian besar tidak dapat dikendalikan dan berpengaruh dalam keputusan oleh manajer. Nah, di sini lingkungan eksternal itu tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh manajer. Kenapa? Manajer tidak punya kewenangan untuk mengatur pihak luar. Yang diatur oleh manajer, seorang manajer itu adalah pihak internal dari perusahaannya. Nah,
lingkungannya, untuk yang lingkungan eksternal ini, ada yang secara langsung terlibat ke dalam perusahaan, ada juga yang secara langsung tidak terlibat. Nah, di sini kita lihat lingkungan eksternal organisasi ini, yang pertama adalah pelanggan. Pelanggan di sini adalah mereka yang secara langsung memanfaatkan, menggunakan, kemudian mengajukan permintaan atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Nah, di sini pelanggan secara langsung itu akan mempengaruhi kehidupan organisasi. Logika sederhananya, kalau pelanggan itu puas akan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka pelanggan itu akan membeli lagi. Dia akan merasa puas dengan produk yang sudah dia konsumsi. Kemudian apabila ada kekurangan, ya misalkan pelanggan merasa tidak puas atau tidak senang, maka dia akan berhenti untuk melakukan pembelian. Nah, kalau misalkan pelanggan tadi merasa tidak perlu atau tidak memerlukan akan produknya tadi, lebih memilih perusahaan lain, maka bisa jadi si perusahaan tadi akan tutup. Ya, kalau misalkan konsumen secara besar-besaran berpindah ke perusahaan yang lain. Nah, di sini biasanya konsumen itu akan memberikan penilaian terhadap kualitas dari suatu produk perusahaan. Bisa saja senang, bisa saja biasa-biasa saja, atau bahkan tidak senang atau tidak suka terhadap jasanya. Nah, yang berbahaya adalah yang ketiga, kalau pelanggan itu tidak senang terhadap produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Oke, yang berikutnya itu adalah pesaing. Pesaing di sini adalah organisasi lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi yang kita jalankan. Karena yang bisnis yang dijalankan sama, maka pesaing merupakan tantangan sekaligus ancaman yang dihadapi organisasi dalam meraih pelanggan. Nah, di sini pesaing di sini bisa dianggap sebagai tantangan atau bahkan ancaman. Bisa jadi pelanggan kita itu akan diambil alih oleh pesaing kita. Kalau misalkan kita memposisikan pesaing tadi sebagai tantangan, maka pihak organisasi atau perusahaan dia akan berusaha untuk menarik simpati dari pelanggan secara terus-menerus. Tetapi kalau misalkan yang dianggap ya sebagai ancaman, biasanya hal-hal yang kurang baik pun ya akan dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. Kalau misalkan menganggap pesaing itu adalah sebagai ancaman. Oke, yang berikutnya mengenai lingkungan eksternal organisasi itu adalah pemasok. Pemasok adalah pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis dari sebuah organisasi. Nah, di sini maksudnya lebih ke organisasi yang memproduksi barang jadi dari berbagai jenis bahan baku. Nah, di sini kalau misalkan jenis perusahaannya adalah jenis perusahaan produksi, bayangkan kalau tidak ada pemasok. Maka apa yang akan terjadi? Itu akan menghambat proses produksi. Jadi bahan bakunya saja tidak ada, kemudian dia akan memproduksi apa, akan memproses apa jika bahan bakunya tidak ada. Kemudian apa yang akan dijual karena memang dari bahan bakunya saja sudah tidak ada. Nah, di sini lingkungan eksternal organisasi yang pemasok ini sangat penting. Jangan sampai pemasok di sini kalau misalkan pasokannya terhambat, itu maka produksinya juga akan terhambat. Nah, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan atau organisasi? Tentunya perusahaan atau organisasi itu harus bekerja sama dengan baik, ya, jangan sampai kehilangan pemasok yang memang potensial untuk bisa meneruskan produksi dari perusahaan tersebut. Oke, kita lanjut berikutnya mengenai lingkungan eksternal organisasi yang lainnya adalah regulator, ya. Adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam menciptakan keadaan dan kegiatan bisnis yang fair dan aman bagi semua pihak yang ingin menjalankan bisnis. Nah, di sini regulator di sini adalah pihak yang membuat peraturannya.
kalau diibaratkan sebagai wasitnya, ya, regulator ini wasitnya, ya. Kalau di dalam pertandingan sepak bola misalkan. Nah, kenapa seperti itu? Dia yang mengatur semua iklim bisnis, iklim usaha yang ada di suatu negara. Kalau misalkan regulator ini terlalu berat sebelah, misalkan terhadap perusahaan asing, misalkan, ya memperbolehkan semua perusahaan asing untuk masuk ke Indonesia, misalkan masuk ke Indonesia kemudian membawa sistem dari luar, kemudian bahkan sampai membawa pekerjanya dari luar, maka itu akan merugikan kehidupan di negara kita. Contoh yang lain, misalkan untuk sekarang banyak berdiri perusahaan fintech, ya, perusahaan finance teknologi. Jadi bergerak di bidang keuangan yang menggunakan teknologi. Kita lihat sekarang banyak jenis uang, ya, banyak jenis transaksi yang memang tidak melakukan transaksinya berdasarkan uang fisik, rupiah terutama, ya, maksudnya. Nah, di sini secara tidak langsung itu akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar di Indonesia. Orang lebih senang melakukan transaksi secara virtual tanpa ada fisiknya. Nah, lama-kelamaan jika perusahaan kita, terutama yang menggunakan uang fisik, akan kalah jika kalah dengan perusahaan yang memang tidak ada fisiknya, seolah-olah bahwa eh, orang Indonesia itu dikuasai oleh orang asing. Nah, makanya pihak regulator ini harus memperhatikan kepentingan negara, kemudian kepentingan perusahaan, kepentingan masyarakat. Nah, itu harus semuanya sinergi. Ya, sampai berat sebelah. Oke, yang berikutnya adalah partner strategis, ya. Partner strategis di sini adalah perusahaan lain yang menjalankan bisnis berbeda dengan perusahaan kita, akan tetapi dapat secara bersama-sama menjadi mitra kita dalam menjalankan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, di sini perusahaan yang secara tidak langsung memang terkait dengan perusahaan kita. Ya, meskipun dari segi produknya itu berbeda dengan kita. Ya, itu untuk partner strategis. Yang berikutnya adalah pemerintah. Di sini adalah pihak yang melegitimasi politik tertentu di suatu negara, diangkat dan bertugas untuk mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam pembangunan di segala bidang. Nah, di sini pemerintah tentunya harus pro-nya itu adalah pro ke rakyat, ke dalam perusahaan-perusahaan dalam negeri. Jangan yang lebih mementingkan modal asing, tetapi tidak mementingkan perusahaan-perusahaan di dalam negeri kita, ya. Oke, kita lanjut mengenai lingkungan di sini, ya. Secara tidak langsungnya apa saja yang terlibat di dalam sebuah organisasi. Lingkungan eksternal yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap organisasi adalah yang pertama adalah ekonomi. Kondisi ekonomi yang baik tentunya akan mendorong perusahaan itu akan semakin lebih baik lagi. Kondisi finansial dari perusahaan itu akan terdorong jika keadaan ekonomi di suatu negara itu baik, ya, pertumbuhan ekonominya baik. Investasi akan semakin banyak jika investor menganggap bahwa perekonomian di suatu negara tadi itu sedang baik. Tapi jika kondisi ekonominya turun secara terus-menerus, maka itu akan mengurangi kepercayaan dari pihak investor. Oke, yang berikutnya adalah sosiokultural. Budaya-budaya yang ada di dalam suatu negara itu bisa mempengaruhi ke dalam suatu organisasi, lingkungan organisasi, ya. Oke, yang berikutnya adalah global, kemudian teknologi, politik atau hukum. Yang terakhir adalah demografis. Nah, kita bahas mengenai politik atau hukum. Keadaan politik di suatu negara yang memang stabil keadaan politiknya itu akan mendorong perusahaan-perusahaan asing atau investor-investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Bayangkan jika suatu negara keadaan politiknya tidak baik, sering berganti pemerintahan, kemudian masyarakat tidak percaya terhadap pemerintahnya, bisa jadi di satu negara tadi itu banyak terjadi demo-demo. Jika terjadi banyak demo-demo, ya, demonstrasi, maka pihak asing akan melihat nih, kira-kira perusahaan ini jika kita menanamkan modalnya misalnya di suatu negara ini baik atau tidak, ya. Oke, yang berikutnya mengenai analisis lingkungan bisnis. Yang pertama, jadi apa yang harus dilakukan terhadap lingkungan bisnis ini? Yang pertama adalah harus melakukan analisis lingkungan bisnis. Nah, yang pertama adalah mendeskripsikan dan prediksi. Nah, dari semua lingkungan tadi, ya, yang secara tidak langsung ada lingkungan ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, teknologi, dan global. Itu apa implikasinya terhadap suatu perusahaan? Tadi ruang lingkupnya, perusahaan bisa menganggap lingkungan ya, deskripsi lingkungan politik ekonomi tadi bisa sebagai dua bentuk implikasinya. Yang pertama adalah sebagai peluang, yang kedua adalah sebagai ancaman. Nah, jika lingkungan ekonominya baik, maka bisa disebut sebagai peluang. Jika politiknya baik, maka bisa disebut sebagai peluang. Jika hukumnya baik di suatu negara, maka dianggap sebagai peluang. Tetapi sebaliknya, jika lingkungan ekonominya tidak baik, kemudian politiknya tidak baik, teknologinya tidak baik, lingkungan globalnya tidak baik, maka itu bisa disebut sebagai ancaman. Nah, dari implikasi tadi, si perusahaan harus melakukan antisipasi strategis. Apa antisipasi strategisnya? Itu akan berpengaruh terhadap prospek perusahaannya, akan berpengaruh terhadap prospek perusahaan di masa yang akan datang. Apakah kemungkinan akan sustainable, akan bisa secara kontinu mengembangkan perusahaannya di suatu negara, atau bahkan malah sebaliknya, perusahaan kemungkinan akan sulit untuk berkembang di negara tadi, ya. Oke, lingkungan internasional dan kegiatan bisnis tadi bisa dua implikasinya, ya. Bisa sebagai peluang, bisa sebagai ancaman. Jika suatu perusahaan sudah melakukan ekspansi, terutama melakukan kegiatan ekspor impor, maka uh, dia tidak hanya melibatkan satu negara saja, tetapi sampai melibatkan lingkungan internasional. Nah, lingkungan internasional ini bisa dimanfaatkan oleh organisasi ya sebagai peluang yang pertama untuk penetrasi pasar. Penetrasi pasar di sini maksudnya perusahaan bisa menyebarluaskan produk dari perusahaan tadi untuk dijual ke negara-negara yang lain. Kemudian akses terhadap bahan baku. Bahan bakunya tidak hanya dari dalam negeri, tetapi bisa mengimpor dari luar negeri. Kemudian yang berikutnya akses terhadap lembaga keuangan dan lain-lain. Nah, itu yang menganggap sebagai peluang. Tetapi jika dianggap sebagai ancaman, maka untuk lingkungan internasional ini jika ya menganggap bahwa pesaing itu akan datang misalkan ke negara Indonesia, itu akan mempengaruhi orang-orang Indonesia akan lebih memilih untuk membeli barang dari negara lain. Kemudian yang berikutnya regulasi yang berbeda. Nah, regulasi yang berbeda itu akan menjadi ancaman bagi sebuah perusahaan jika si perusahaan itu tidak bisa mempelajari ya regulasi-regulasi yang ada di negara lain. Jadi tidak hanya regulasi, bahkan budaya pun ikut dianggap sebagai ancaman. Misalkan contoh yang sederhana, dari negara-negara Eropa ya, negara-negara Amerika ketika akan memasukkan barangnya, terutama minuman beralkohol ke negara Arab, pasti akan mengalami kesusahan. Kenapa? Karena regulasinya di negara Arab itu tidak memungkinkan, tidak memperbolehkan minuman alkohol masuk secara bebas. Oke, yang berikutnya mengenai ancaman ini adalah mata uang yang berbeda. Mata uang yang berbeda itu akan sedikit menghambat bisnis suatu perusahaan. Kenapa? Si perusahaan itu harus menukarkan terlebih dahulu ke dalam mata uang negaranya atau mata uang yang memang disepakati.
ya. Kemudian yang berikutnya, kondisi sosial dan politik yang berbeda itu akan sedikit menghambat juga. Tadi kalau misalnya dicontohkan ketika sedang terjadi peperangan, maka itu bisa menjadi ancaman bagi suatu negara lain, ya, karena dia tidak bisa memasarkan produknya di negara yang sedang mengalami peperangan. Kayak yang berikutnya, berbagai bentuk bisnis internasional, ada pasar produk melalui ekspor dan impor barang atau jasa, kemudian ada lisensi, kemudian ada partner strategis, ada investasi langsung melalui pendirian anak cabang perusahaan di berbagai negara. Nah, yang berikutnya mengenai budaya organisasi. Budaya organisasi itu apa? Kita lihat budaya organisasi itu adalah nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Jadi, nilai-nilai dan norma yang dianut oleh sebuah organisasi. Yang berikutnya, budaya organisasi merupakan apa yang dirasakan, apa yang diyakini, dan apa yang dijalani oleh sebuah organisasi. Jadi, rasanya bagaimana, keyakinannya bagaimana, kemudian harus bagaimananya apa yang dijalani oleh perusahaannya, itu disebut sebagai budaya organisasi. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjut mengenai faktor penentu budaya organisasi. Nah, apa saja sih faktor penentu budaya organisasi? Yang namanya organisasi itu pasti ada budaya organisasi. Kemudian dari mana sih budaya organisasi tersebut muncul? Yang pertama adalah dari pengalaman organisasinya. Ya, pengalaman organisasi merupakan faktor penentu utama terciptanya sebuah budaya organisasi tertentu. Nah, maksud di sini pengalaman organisasi di sini si perusahaan itu tentunya belajar bagaimana agar bisa sukses, bagaimana agar bisa mencapai targetnya. Nah, kalau misalkan perusahaan tersebut sukses, berhasil untuk mencapai targetnya, maka hal-hal apa saja sih yang menyebabkan organisasi tersebut bisa berhasil? Nah, itu bisa diterapkan sebagai budaya organisasinya. Kemudian kegagalannya itu apa saja? Nah, kegagalannya itu harus ditinggalkan sehingga tidak menjadi budaya organisasi, ya. Sehingga budaya organisasi yang ada di perusahaan tersebut atau di dalam organisasi tersebut adalah benar-benar budaya yang sehat, ya, budaya yang memang menuju ke tujuan organisasi. Berikutnya, penentu budaya organisasi adalah prinsip norma keyakinan. Juga dapat menjadi faktor penentu terbentuknya sebuah budaya organisasi. Nah, perusahaan bisa mengadopsi prinsip norma keyakinan, ya, dari perusahaan lain atau bahkan dari pemilik modalnya sendiri atau bahkan dari karyawan yang memang bagus yang akan berakibat tadi pencapaian dari tujuan organisasi. Nah, yang berikutnya, sumber utama budaya organisasi itu dari mana saja? Yang pertama, budaya masyarakat atau budaya nasional di mana organisasi berada secara fisik. Kita tidak bisa memaksakan jika suatu perusahaan itu harus sama dengan induk perusahaannya di negara lain. Jadi harus ada memang budaya yang membedakan. Contoh yang biasa terjadi, misalkan perusahaan Amerika atau perusahaan Jepang saja. Perusahaan Jepang itu akan berbeda budaya organisasinya dengan Indonesia. Orang-orang Jepang biasa berdisiplin, mereka biasa tepat waktu, kemudian pekerja keras. Nah, hal tersebut akan sedikitnya tidak akan sama dengan negara lain, ya. Pasti ada perbedaannya. Bisa saja ada satu negara yang memang terkenal dengan negara yang tidak produktif, kemudian negara yang memang selalu pengen untung besar tanpa harus bekerja keras, ya, itu ada. Kemudian yang berikutnya,
visi, gaya manajerial, dan kepribadian para pendiri organisasi atau pemimpin yang dominan. Di sini tergantung pemimpinnya. Kemudian yang berikutnya, macam bisnis yang digeluti dan nature of business environment, bentuk organisasi, struktur organisasi. Struktur organisasi yang birokratis akan melahirkan budaya yang cenderung birokratis. Artinya di sini kalau kita ambil misalkan di dalam suatu perusahaan yang memang terlalu birokratis, ketika akan menemui A saja, misalkan harus menemui seseorang, itu misalkan harus mulai dari pintu 1, 2, 3, 4 sampai banyak gitu ya, melalui pintu-pintu untuk bisa sampai ketemu dengan si A. Nah, itu akan melahirkan budaya yang cenderung birokratis. Kemudian yang berikutnya, pelanggan. Perilaku pelanggan akan berpengaruh terhadap perilaku organisasi. Nih, pelanggan itu sukanya apa? Maka kalau memang pelanggan itu sudah diketahui sukanya apa, tetapi perusahaan masih mempertahankan dengan nilai atau budaya yang ada di dalam perusahaan, bisa jadi pelanggan itu akan meninggalkan perusahaan atau organisasi. Kemudian yang berikutnya, sumber budaya organisasi adalah tradisi warisan organisasi yang tercermin dalam nilai-nilai perusahaan. Nah, biasanya yang namanya perusahaan itu punya visi misi, ya, visi misi kemudian tujuan. Nah, di sana kalau misalkan ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan visi dan misi tadi, nah harusnya segera diambil tindakan, segera diambil keputusan agar visi, misi, dan tujuan perusahaannya bisa terus berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Oke, kita lanjut mengenai bagaimana budaya organisasi itu terbangun. Budaya organisasi terbangun yang pertama adalah dari filsafat pendiri organisasi. Awalnya seperti itu. Jadi yang namanya organisasi yang sederhana saja, ya, misalkan bentuk organisasi CV. Filosofis apa yang dipegang, nilai filosofis apa yang dipegang oleh pemilik CV tersebut, ya. Nah, itu akan mempengaruhi budaya organisasi. Kemudian yang berikutnya ada kriteria seleksi. Jadi dari filsafat pendiri organisasi kemudian dilakukan seleksi-seleksi, ya. Kemudian masuk ke manajemen puncak melakukan sosialisasi, maka itu akan melahirkan budaya organisasi. Ya, budaya organisasi di sini bisa melalui cerita-cerita, ritual, simbol, material, bahasa. Nah, misalkan filsafat pendiri organisasinya, perusahaan kita yang memang misalkan yang bekerja sama dengan perusahaan asing, punya pemiliknya adalah orang asing. Kemudian di kriteria seleksi, apakah cocok budaya yang mereka bawa masuk ke Indonesia, apakah ada yang bisa diadopsi atau tidak. Kalau memang yang kemungkinan bisa diadopsi atau disesuaikan, itu kemungkinan akan diterapkan. Tetapi jika tidak bisa diadopsi, artinya tidak ada kemungkinan untuk menabrak dari budaya yang sudah ada, itu maka bisa saja si perusahaan itu mengambil tindakan kalau memang tidak, kalau misalkan menabrak dengan budaya kita, bisa jadi budaya kita yang dipertahankan. Nah, biasanya manajemen puncak akan tercermin tuh dalam kegiatan-kegiatan sehari-harinya. Kemudian dia akan melakukan sosialisasi terhadap bawahannya, terhadap karyawan-karyawannya, terhadap pekerja-pekerjanya. Nah, itu akan menjadi budaya organisasi. Nah, melalui apa? Bisa diceritakan, kemudian bisa melalui ritual-ritual, atau misalkan contohnya, kalian masuk ke dalam suatu swalayan yang lumayan agak besar. Biasanya ritual yang dilakukan kalau untuk yang di swalayan besar itu ada ketika masuk pelanggan pertama atau early bird-nya, biasanya dikasih hiburan-hiburan atau bahkan cenderamata, ya, atau bahkan cenderamata itu ya itu ritual yang memang biasa dilakukan, ya, untuk
pencerminan dari budaya organisasi, atau bahkan bahasa untuk perusahaan-perusahaan yang memang biasanya berasal dari luar negeri atau memang bekerja sama dengan luar, ada yang menerapkan bahasa yang wajib digunakan di dalam perusahaan itu misalkan bahasa Inggris. Ya. Oke, yang berikutnya mengenai dampak budaya organisasi terhadap kinerja dan kepuasan. Budaya organisasi, tadi kan sumber dari budaya organisasi bisa dari mana saja, ya. Dilihat dari sumbernya, kemudian dari sumber-sumbernya tadi, ya, faktor-faktor objektifnya adalah inovasi, kemudian perhatian pada detail, kemudian orientasi pada hasil. Nah, semua nilai-nilai ini, ya, akan dipersepsikan sebagai budaya organisasi. Nah, kemudian budaya organisasi ini jika kekuatan kulturnya tinggi, ya, kemudian bagus, maka akan meningkatkan kinerja dari perusahaannya. Jadi karyawannya merasa puas. Kalau karyawan merasa puas, maka kinerjanya juga akan meningkat. Nah, itu proses pembentukan budaya organisasi terhadap kinerja dan kepuasan. Yang berikutnya, ya, thank you. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.